Baturan semua. Terus dulu di antara hal penting dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mengamalkan sunnah duha, salat duha. Apalagi kawan-kawan baturan yang sedang libur di rumah, biasakan, karena ini termasuk sunnah yang menjadi wasiat Nabi yang mulia kepada sahabat Abu Hurairah, Abu Zar Al-Ghifari, juga Abu Darda ridhanu alaihim jami'an. Namanya wasiat ini, ausi ini penting sekali diamalkan karena luar biasa faedahnya. Menurut jumhur ulama, diantaranya Imam Syafi'i, menurut sampaikan Imam Nawawi rahimahullah, hukumnya adalah sunnah muakkad, jadi mutlak boleh dikerjakan tiap hari. Waktunya dari matahari terbit sampai waktu zawal. Paling afdol saat anak putar kepanasan. Hina tarmadul fisal, dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dikerjakan sendiri menurut jumhur imam mazhab. Walaupun duha boleh dijamaahkan dalam rangka tarbiyah, litarbiyah. Menurut Imam Syafi'i tidak makruh. Menurut Imam Nawawi, imam fatwa mazhab, jubir mazhab, sesekali diperbolehkan. Sebagaimana dulu beliau Rasul pernah menjamaahkan di rumah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, minimal 2 rakaat, maksimal 8. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada khilaf minal ulama. Menurut mereka yang dijuluki pendekar Syafi'iyah, Syaikhan, 2 guru besar pendekar mazhab, manusia yang menguasai pendapat valid daripada Imam Syafi'i. 2 orang besar, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Walaupun ketika mereka berbeda pendapat, kita memilih pendapat Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi 8 rakaat, menurut Imam Rafi'i 12 rakaat. Dua-duanya boleh dikerjakan. Imam Rafi'i menyatakan 12 paling banyak. Ini penting lur-sedulur, karena yusbihu min kulla solama sadaqah min ahadikum sadaqah. Jadi diharuskan setiap pagi yusbih dari persendian kita itu disedekahkan. Nah, kalau kita bertasbih 1 sendi sedekah, kita tahmid 1 sendi sedekah. Itu riwayat sahih Abu Zar Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Bayangkan 1 sendi sedekah, 1 sendi sedekah. Sendi itu pertemuan antar tulang. Jadi engsel. Dia harus lancar, jangan loncer, jangan macet. Nah, disedekahkan tiap sendi itu. Berupa jumlah sendi dari bayi sampai orang tua lain, tapi kurang lebih 360 sendi. Nah, 1 tahmid sedekah, 1 hamdalah sedekah, kita buang sampah sedekah. Nah, ternyata kalau 1 sendi sedekah, 1 sendi sedekah, 1 sendi kita repot. Ternyata cukup rakaatain minad duha, 2 rakaat kita kerjakan daripada sholat duha, itu luar biasa. Bisa mensedekahkan daripada 360 sendi. Artinya sendi kita akan lancar tiap hari. Nah, kalau sendi kita lancar seperti oli, nggak leg-lock. Bayangkan 1-2 sendi, puluhan bahkan ratusan macet, apa yang terjadi? Ya mungkin kita stroke kiri kanan, wal iyazubillah. Nah, maka para ulama-ulama kita katakan, kalau kita mengerjakan 2 rakaat, kita dicatat sebagai orang yang tidak lalai minal ghafilin. Kalau kita mengerjakan 4 rakaat, dan ini yang paling Nabi senang, sebagaimana Sayyidah Aisyah meriwayatkan, istri beliau yang mulia, sebagai muhsinin, orang yang berbuat baik. Kalau 6 kita kerjakan sebagai orang-orang yang sering berdiri sholat. Bagaimana kalau kita mengerjakan 8? Nah, maka kalau kita mengerjakan pekerjaan 8 rakaat sunnah duha, maka kita dianggap sebagai orang yang sukses dan beruntung. Kalau 10,
Dosa hari itu tidak dicatat. Luar biasa ini. Dosa-dosa kita, semua kita pasti berdosa. Saya banyak dosa. Dicatat, dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kalau 12, maka kita dibangunkan rumah oleh Allah di surganya kelak. Betapa hebat, betapa manfaat luar biasa daripada pengamalan duha. Cuma kita sering jadi hamba-hamba yang lalai. Padahal sudah sedemikian banyak nikmat-nikmat Allah yang kita ragu, yang kita nikmati, tapi kita lalai untuk ittiba, ikut ya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia. Dan menurut ulama-ulama kita, baik 8 Imam Nawawi, baik 12 Imam Rafi, kedua-duanya masyhur. Kedua-duanya memiliki derajat-derajat hadis yang bisa kita amalkan. Dan di antara kita banyak yang hanya memperdebatkan mana yang baik utama, 8 atau 12. Cuma kita hanya berakhir di tempat-tempat debat tanpa ingin meraih kemuliaan daripada sholat sunnah duha. Hadirin, ya Allah sehatkan baturan semua sedulur, mari ittiba, hidupkan sunnah Nabi, karena dengan kita ittiba, kata Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita cinta pada Allah, kita ittiba kepada sunnah Nabi, apa jaminannya? Yuhibbukumullah, Allah akan berikan cinta kepada kita. Cinta yang fil mudhari, sedang berlangsung, berjalan, akan Allah kerjakan, Allah lakukan. Dengan apa? Pertolongannya, bantuannya, bahkan solusi-solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Gak hanya itu, yaghfir lakum dzunubakum, di dunia dikasih pertolongan, di akhirat dikasih ampunan atas dosa-dosa kita, atas maksiat-maksiat kita, atas perjalanan kita yang pernah tersesat. Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala hatur nuhun.